Surat Toha ini adalah surat yang membuat Umar bin Khattab, sahabat Nabi, itu mendapat hidayah. Karena surat ini seperti tadi kan, kalau yang saya jelaskan, kalau dipahami dengan baik itu, ini menjelaskan ini bukan tulisan siapa-siapa. Ini tulisan istimewa. Makanya Umar mendengarkan betul kata-katanya, memang betul, ini bukan, nggak mungkin dibikin sama manusia biasa, nggak mungkin. Nah, itu yang beliau mendapatkan hidayah itu karena setelah beliau ikuti pelan-pelan, yang tadinya beliau marah ketika waktu itu pegang pedang mau bunuh Nabi Muhammad, dibacakan Al-Quran ini secara pelan-pelan. Ini turun dari zat yang menciptakan bumi dan langit, zat yang sangat pengasih, memperhatikan semua hamba-hambanya, zat yang tahu apa yang terucapkan oleh kita dengan suara maupun yang kita sembunyikan menjadi rahasia. Bahkan yang lebih dari itu dia pun tahu. Wahma akan disebutkan wa akhfa. Maka wa akhfa itu yang tadi kita sudah bahas, lebih dari itu. Ya kalau buat kita mungkin rahasia, tapi yang sudah kita lupa. Nah, Allah tahu gitu. Kita membuat itu rahasia, tapi Allah tahu. Nah, itu yang membuat berarti beliau mungkin punya tersentuh dengan kata-kata atau nilai-nilai dalam surat Toha ini, bahwa Al-Quran ini adalah sesuatu yang memberikan ingatan dan kesadaran bagi orang yang punya rasa takut. Mungkin bagi dia selama ini gak ada rasa takut ini. Dia pengen jadi orang yang takut. Karena dikit kalimat adalah liman yakhsha. Ada illa tadhkiratan liman yakhsha. Al-Quran ini adalah tadhkirah yang memberikan peringatan kepada orang yang punya rasa takut. Dan ini bukan bahasa amiyah, ini bukan bahasa orang ngomong, ini bahasa Al-Quran ini bahasa tinggi ini. Kalau di dalam saat itu, di zaman Nabi itu, kan itu zamannya penyair-penyair itu. Orang-orang pinter-pinter bikin puisi. Zaman Nabi itu orang bikin puisi itu pinter-pinter, bikin puisi. Kalau kita sekarang bikin, mungkin juga bikin pantun, bikin kata-kata mutiara, itu indah-indah bikin. Tapi yang ada diberikan oleh umat ini lebih dari itu, lebih indah dari itu, lebih istimewa dari itu. Mungkin itulah yang membuat dia jadi tersentuh. Tapi tidak berarti semua orang kafir bacain surat Toha lalu dapat hidayah. Tidak, belum tentu begitu. Nah, itu hanya orang tertentu, karena hidayah itu tadi adalah karunia Allah, nikmat satu-satunya dibanding nikmat yang lain yang semua Allah berikan kepada siapapun. Tapi nikmat hidayah hanya diberikan kepada orang-orang yang terpilih. Itu seperti kita semua, alhamdulillah dipilih Allah, itu begitu. Allah Maha mengetahui yang tersembunyi. Ya mungkin yang maksudnya yang kita belum ketahui pun dia sudah lebih tahu, ya begitu ya Pak. Pengertian Allah mengetahui yang tersembunyi, yang rahasia, itu berarti apa yang dalam diri kita, ya, yang bahkan belum kita niatkan, Allah udah tahu. Jawabannya iya, Bu, betul. Ya. Jadi jangankan yang jadi niat, yang belum jadi niat, belum, masih boleh bilang terbesit saja sekilas. Belum ada terbesit. Bahkan yang belum ada terbesit itu disebutnya wama akhfa. Wama akhfa itu pengertiannya yang belum ada, bukan wama, wa akhfa langsung, ya. Fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Akhfa yang lebih tersembunyi lagi, Bu. Artinya akhfa misalnya gimana Pak Ustadz? Akhfa itu yang Ibu lihat di surat, di ayat yang ke-7. Alif, kha, fa. Ya. Jadi kalau sir itu rahasia, akhfa yang lebih tersembunyi dari rahasia itu. Jadi yang lebih rahasia dari rahasia. Allah tahu. Jadi begini. Garisnya yang tersembunyi paling dalam, ya. Yang tersembunyi paling dalam, yang dalam, ya boleh bahasanya paling dalam. Tapi maksudnya begini, Bu. Kita belum niat saja Allah sudah tahu. Meskipun kalau jadi niat baru dicatat. Itu pun kalau niat baik, mau dicatat jadi pahala. Kalau niat buruk pun dicatat tapi tidak jadi pahala. Tidak jadi dosa, belum. Niat buruk itu dicatat jadi dosa apabila jadi dilakukan. Kalau baru niat, tidak. Nah, sebelum orang itu berniat, Allah sudah tahu. Itu begitu. Itu makanya kalimat
kun ya, yang dalam surat Yasin tempo hari kita bahas ayat berbunyi wa idza aradallahu syai'an an yaqula lahu kun fayakun. fayakun. Nah, Allah itu ketika menginginkan sesuatu, dia tinggal mengatakan kun. Kalimatnya bukan kun fayakun ya, kun saja. Jadi, nah kalimat kun ini pun sebetulnya bukan berarti Allah kalau pengen sesuatu bilang dulu kun baru jadi, bilang dulu kun baru nampak, bilang dulu kun baru terbentuk. Tidak juga begitu. Kalimat kun di dalam ayat itu sebetulnya lebih menunjukkan untuk kita memahami kira-kira dimulai dengan kata itu baru sesuatu terjadi. Tapi bagi Allah belum dia ngomong kun dia pengen itu jadi, sudah tahu. Ya, itu bisa jadi dan itu bisa dia tahu begitu. Jadi kun itu kayak cuma simbol apa ya, kayak kita main sulap kan ada baca abrakadabra atau baca simsalabim, kayak itunya aja. Padahal si tukang sulap cuma ngomong simsalabim tahu ini bisa berubah, dia udah tahu duluan. Nggak ngomong simsalabim pun dia berubah, nggak ngomong abrakadabra pun dia berubah. Si tukang sulap itu aja begitu kan, tahu. Nah begitu pula dengan Allah sebetulnya, dia nggak pakai bilang kun pun jadi sebetulnya. Kalimat kun itu cuma sekedar memperjelas supaya kita paham. Fayakun itu penjelasannya. Maka apa yang Allah bilang kun tadi terjadilah, terciptalah. Apa yang Allah bilang terjadi, terjadilah. Apa yang Allah bilang tercipta, terciptalah. Nah itu maksudnya gitu. Fayakun itu pengertiannya itu. Jadi sama dengan kata-kata asyirra wa akhfa, apa yang ada dalam rahasia kita aja yang tahu dengan Tuhan, Allah tahu itu. Nah, tapi kalau ada yang Tuhan tahu, kita tidak tahu, Allah tahu juga gitu. Ya itu misalnya hal-hal yang kita lupa kan, coba manusia nggak semuanya kita ingat kan. Saat kita lahir coba semuanya kita nggak ingat kita lahir di mana, dari orang tua yang mana, di rumah sakit yang kita nggak ingat. Apakah itu luput dari Allah? Itu tidak. Allah tahu. Nah, gitu. Allah tahu. Ya. Allah tetap tahu semuanya. Itu begitu maksudnya. Jadi yang kita saja sudah lupa, Allah tetap tahu. Apalagi yang belum kita akan lakukan, baru niat, itu juga Allah tahu. Begini, Al-Baqarah di 3 ayat terakhir 284 yang berbunyi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Allah yang memiliki langit dan bumi semua. Kemudian dikatakan dan jika kalian menampakkan apa yang ada pada diri kalian dalam bentuk ucapan, perbuatan, niat dan semacamnya, autukhfuhu atau kalian sembunyikan, belum kita akan jadikan sebagai sebuah perbuatan, yuhasibkum bihillah, menghisab. Artinya Allah menghisab, Allah tahu, dan itu jadi perhitungan. Perhitungan apa? Perhitungan yang membuat orang itu dalam bentuk amalan, jadi hukuman buat dia itu adil. Nah, contohnya begini, hadis Nabi yang mengatakan idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtul kilahuma finnar. Apabila dua orang muslim berkelahi tapi dua-duanya menggunakan senjata tajam, dua-duanya masuk neraka. Kan mungkin kita akan heran. Sahabat juga begitu bertanya, "Ya Rasulullah, sama balul maqtul?" "Ya Rasulullah, kalau si pembunuh masuk neraka, kami paham. Tapi kok yang terbunuh juga masuk neraka, kata engkau. Gimana bisanya?" Karena Allah tahu si yang terbunuh itu pun tadinya punya niat, punya maksud membunuh orang yang membunuh dia. Karena dia pakai senjata. Cuma dia kalah. Jadi ya akhirnya dua-dua neraka. Karena bukan berarti yang membunuh saja yang pantas masuk neraka. Yang terbunuh pun juga pantas. Tadinya dia juga mau membunuh, cuma kalah. Nah itu yang dimaksud dengan Allah tahu, dihisap semuanya. Berarti yang dihisap semuanya sampai yang tersembunyi.
Nah, tapi yang tersembunyi itu ada kaidah lain dalam hadis itu man amila man hamma bihasanatin, ya, siapa yang berniat berbuat baik, ya, suma amila biha, ya, kemudian dia melakukan perbuatan baik itu, ya, itu baru fatub sablahu fayut sabulahu, maka ditulis bagi dia hasanah, ya. Jadi saya terjemahkannya saja, terjemahnya aja. Orang yang berniat berbuat baik, ya, itu sudah ditulis baginya satu hasanah, dan apabila dia melakukan kebaikan itu jadi, falahu asyru amsalih, baginya 10 kali lipat dari perbuatan yang tadi dia niatkan itu. Oh. Wa man hamma bisayyi'atin, sedangkan siapa yang berniat berbuat buruk, berbuat jelek, ya, falam yuktab lahu khati'ah, belum ditulis bagi dia sebagai sebuah dosa, kesalahan. Wa idza amila biha, kalau dia sudah jadi melakukan perbuatan buruknya tadi yang diniatkan itu, ya, maka baru ditulis khati'ah. Tapi khati'ahnya satu, gitu. Satu keburukan. Jadi sekali lagi, orang niat baik sudah ditulis. Makanya Bapak Ibu-ibu kalau belum punya banyak pahala, insanya kurang, selalu niat baik aja. Dengan orang banyak niat baik aja, niat baik pengen sedekah, walaupun nggak jadi dapat pahala. Niat baik, makanya artinya orang yang bernilai baik itu tertutup kemungkinan dari berprasangka negatif pada siapapun. Karena dia niatnya niat baik dulu supaya dapat pahala terus, nggak jadi dikerjakan pun udah berpahala. Beda dengan niat buruk, itu belum Allah nilai. Jadi itulah pengertian hisabnya di situ. Nah, ini udah dihisab betul, itu begitu.